Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa dalam edisi Renungan Harian Toraya Jemaat Marendeng Sangatta, edisi Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020. Melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengangkat ungkapan syukur kami atas lawatan dan topangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, melandasi aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami baca, firman yang kami dengarkan, bahkan yang akan kami renungkan, bisa menjadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, guna kami pakai untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Hamba-Mu ya Tuhan, yang akan membawakan perenungan pada pagi hari ini, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Semoga hamba-Mu boleh dimampukan untuk merenungkan akan firman-Mu. Bapa dalam surga, bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ketika kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, terlebih mempraktikannya dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini diberi suatu tema, yaitu terang bukan kegelapan. Di Kualan Basa Toraya, arang tangia kamalilinan. Ibu Bapa serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah lirik lagu sekolah minggu yang mengatakan, aku anak terang, tugasku memberi terang. Lagu tersebut hendak memberikan pengajaran bagi anak bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi Allah, dan karena itu diberi tugas memberi dan memancarkan terang itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, istilah terang juga dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran bagi jemaat di Efesus. Rasul Paulus hendak menyadarkan jemaat di Efesus bahwa status baru mereka sebagai anak-anak terang bukan lagi kegelapan. Memang dahulu mereka adalah kegelapan, tetapi yang sekarang mereka adalah terang di dalam Tuhan. Namun kenyataannya Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak jemaat yang justru tetap hidup dalam kegelapan. Mereka melakukan percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, penyembahan berhala, mabuk oleh anggur, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, umat Allah yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa status mereka sekarang bukan lagi kegelapan atau orang yang sedang tidur, tetapi mereka telah menjadi anak-anak terang Tuhan. Paulus mau agar mereka meninggalkan kegelapan, lalu hidup dalam terang Kristus. Setelah mereka sadar akan status sebagai anak-anak terang, maka tugas selanjutnya ialah memberi dan memancarkan terang itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi yang jadi soal adalah apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang atau justru tetap hidup dalam kegelapan. Kita telah mengalami perubahan status dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Karena itu, Ibu Bapa serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dalam terang Kristus dengan melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memahami firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa dalam kerajaan sorga. Lewat perenungan kami pada pagi hari ini Tuhan, mau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak terang. Biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan kami, terkhusus anggota jemaat-Mu di Marendeng Sangatta, lewat perenungan pada pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan untuk selalu menjadi anak-anak terang yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Melandasi aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan yang terus
berperkara dalam kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap ikuti protokol yang ada, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.